أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Kita sudah di halaman 128 di judul yang baru, ya, masih di pelajaran ke-11, keutamaan Al-Quran, ya, adab membaca Al-Quran. Sebelum kita bahas tentang adab-adab membaca Al-Quran, Bapak ingatkan lagi, ya, anak-anak juga harus menyimak dengan baik, duduk yang rapi, karena ini juga salah satu dari adab-adab menuntut ilmu. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran tentu memiliki adab, karena yang dibaca adalah firman Allah, kalamullah, sehingga wajib kita mengagungkannya, memuliakannya, ya. Dan hendaknya Al-Quran dibaca dalam keadaan yang paling baik. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa membedakan, ya, antara membaca Al-Quran dengan membaca majalah misalnya, atau koran, atau bacaan-bacaan selain Al-Quran, ya. Membedakannya gimana? Tentunya Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan tadi, ada adab-adab, ya, terhadap Al-Quran. Baik, kita lihat di halaman 128, ya. Tilawah atau membaca Al-Quran termasuk ibadah. Setiap satu huruf yang kita baca akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Untuk itu, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dari adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Di antaranya adalah, yang pertama, sebelum mulai membaca Al-Quran, hendaklah dalam keadaan suci badannya, pakaiannya, maupun tempatnya. Jadi ada tiga ya anak-anak sekalian yang harus dalam keadaan suci, yaitu badan, pakaian, maupun tempat, ya. Yang kedua, pakailah pakaian yang bersih, suci, dan sopan, ya. Tidak boleh memakai pakaian yang bolong-bolong, depannya bolong, belakangnya bolong, ya. Udah begitu bolongnya besar-besar lagi. Nah, ini sangat tidak sopan. Atau kita memakai ketika membaca Al-Quran hanya memakai kaos dalam, celana pendek, ya. Ini tidak boleh karena tidak menutup aurat. Jadi ketika membaca Al-Quran, perhatikan kesuciannya, pakaiannya, ya. Pakaiannya kita harus menutup aurat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, pegang atau letakkanlah Al-Quran dengan hormat dan di tempat yang baik, ya. Peganglah Al-Quran dengan tangan yang baik, yaitu tangan kanan, ya. Kemudian letakkan Al-Quran dengan hormat. Kita tidak meletakkan Al-Quran di lantai, ya, karena itu tempat yang kurang terhormat, nanti keinjak, ya. Nah, letakkan Al-Quran di tempat yang baik, ya. Menurut kita tempat itu baik, maka letakkanlah di tempat tersebut, ya.
Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, adab-adab membaca Al-Quran yang keempat adalah menghadaplah ke kiblat sebelum membaca. Kemudian baca ta'awudz, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau A'udzubillahis samil alimi minasyaitonirrajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Lalu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bacalah ayat atau surat yang kamu kehendaki, ya. Kemudian lakukanlah semuanya dengan tenang, khusyuk dan khidmat. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran, ya, atau sedang hafalan misalkan, maka bacalah Al-Quran itu dengan khidmat, dengan khusyuk gitu ya. Pikirannya itu fokus, nggak kemana-mana ya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi pikiran kita ya ingatnya makanan. Nah, ini tidak khusyuk namanya ya, adik-adik sekalian. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke yang adab yang kelima. Bacalah dengan suara tartil dan suara yang baik. Tartil, ya, tentunya dengan hukum-hukum tajwid, ya, dan suara yang baik. Nggak boleh kita bacanya seperti apa ya, yang nggak baik lah pokoknya gitu ya. Banyak contohnya, mungkin bisa kita cari tahu sendiri ya. Kita langsung masuk saja yang keenam. Adab yang keenam, jangan tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Contohnya ya, kalau tergesa-gesa itu misalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Itu ini bacaan yang tidak baik ya anak-adik sekalian, anak-anakku sekalian ya. Jadi dalam baca Al-Quran seperti di adab yang keempat tadi ya, tenang, khusyuk dan khidmat ya. Contohnya misalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini contoh ya. Jadi seperti itu ya anak-anak sekalian ya. Kita sekarang langsung ke adab yang ketujuh ya. Ini nasihat, solusi ya. Agar bacaanmu bertambah bagus, maka pelajarilah ilmu tajwid ya. Bertingkat. Kita sudah belajar Iqra, sudah belajar Al-Quran, sudah agak lancar Al-Qurannya, maka kita masuk pelajaran tajwid. Agar apa? Kita memahami hukum-hukum membaca Al-Quran ya, mempelajari letak-letak huruf-huruf Al-Quran ya, makharijul huruf namanya. Sehingga kalau kita sudah paham menguasai tajwid ya, bacaan kita bisa lebih indah, lebih bagus, kita bisa khusyuk, bisa khidmat, sehingga kita dapat menikmati bacaan-bacaan Al-Quran. Masyaallah, barakallah ya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ini bagian yang terakhir. Bagi orang yang selalu membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaatnya, penolongnya pada hari kiamat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang artinya, bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi membacanya di hari kiamat ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya yaitu, maka biasakanlah dirimu untuk membaca Al-Quran. Ini peringatan buat kita semua, buat bapak, buat anak-anak sekalian ya. Hendaklah kita membiasakan untuk membaca Al-Quran setiap hari ya. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti dari bapak dan dari syaitan.
Demikian, semoga dapat dipahami ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.